Apel jenis ini terlahir untuk disiksa. Untuk meningkatkan kelezatannya, para gourmet hunter akan melakukan apa saja untuk menakut-nakuti mereka. Seperti melempar granat atau menembakkan roket. Semakin kejam metodenya, semakin lezat apelnya. Tembakan senapan mesin berada di level 3. Serangan bazooka berada di level 4. Untuk mencapai level 60 ke atas, harus menggunakan rudal nuklir, Toriko, untuk menakut-nakuti apel kecil. Melepaskan raungan iblis ke arahnya. Apel kecil itu langsung ketakutan. Setelah dinilai oleh penilai, level ketakutannya mencapai 27. Dengan nilai 500.000 per level, Toriko dengan mudah menghasilkan 13,5 juta. Ada berbagai cara untuk menakut-nakuti apel. Regenerator TPI adalah contoh yang khas. Cara menakut-nakutinya sangat unik. Dia terus mengucapkan kata-kata sampah pada apel kecil. Apel kecil itu tertidur karena bosan. Sedangkan Sunny, si raja jalanan terkuat, lebih aneh lagi. Dia menebas dengan kapaknya, tetapi apel kecil itu tidak takut. Malah menunjukkan ekspresi meremehkan. Untuk mendapatkan apel ketakutan level yang lebih tinggi, Koki Komatsu secara khusus menyiapkan mie pedas dengan cabai setan level 10.000 untuk Toriko. Sensasi pedas membuat Toriko berteriak. Pedasnya luar biasa. Rasa pedas yang menusuk ini membuatku ingin berteriak. Kelezatan pedas meningkatkan kekuatan teriakan Toriko berkali-kali lipat. Seperti yang diharapkan dari Koki Komatsu. Terima kasih atas pujiannya. Terima kasih atas makanannya. Apel kecil itu ketakutan. Penilai menentukan levelnya 28. Hanya naik satu level. Sepertinya mencapai level 90 sangat sulit. Sangat sulit. Saat itu, Setsuno yang mengenakan kimono datang. Dia mengeluarkan larutan formalin dari dadanya, dan dengan tenang berkata pada apel kecil, "Aku akan merendammu dalam formalin seumur hidupmu." Menghadapi wanita secantik ular berbisa ini, apel kecil itu kaku ketakutan. Mencapai level 20, sedangkan Rin menggunakan cara yang berbeda. Dia pertama-tama menggunakan parfum relaksasi, untuk membuat apel kecil itu merasa senang, lalu tiba-tiba berteriak. Apel kecil itu ketakutan hingga level 19. Mengapa levelnya tidak setinggi Setsuno? Kecemburuan seorang wanita membuat Rin marah, dan memaki-maki apel kecil itu. Apel kecil yang malang gemetar ketakutan. Levelnya langsung naik satu tingkat, setara dengan Setsuno. Sedangkan TPI masih mengomel pada apel kecil itu. Sampai apel kecil itu bangun, menyadari pria itu masih mengoceh. Untuk menghentikannya menyiksa dirinya, apel kecil itu menakuti dirinya sendiri hingga level 30. Rekor baru telah tercipta. Komatsu berteriak pada apel kecil itu, sampai suaranya serak. Namun, apel kecil itu hanya memberinya senyum mengejek. Diejek oleh sebuah apel. Dan pada saat itu, penguin kecil itu berjalan terhuyung-huyung ke arah apel. Apel kecil itu terkejut tingkat 25. Battle Wolf, sesama hewan peliharaan, tak mau kalah. Ia maju dan mengaum. Tingkat keterkejutannya naik menjadi 40. Ini adalah tingkat tertinggi sejauh ini. Lihat ini. Aru mendapat ide. Ia memutuskan untuk melepaskan jurus terkuatnya. Menakuti apel kecil. 7 kali berturut-turut. Pukulan paku. Sayangnya, apel kecil itu pingsan di tengah jalan. Tingkat keterkejutannya berhenti di 50. Penilai itu berkata, sayang sekali. Jika tidak pingsan, setidaknya bisa mencapai 60. Aru menjadi sangat penasaran setelah mendengarnya. Berapa tingkat keterkejutan tertinggi yang bisa dicapai apel? Penilai itu berpikir sejenak dan menjawab. Menurut legenda, hanya 3 orang yang berhasil menakuti apel hingga tingkat 90 ke atas. Yaitu, Bos Gourmet Corp, Toriko, dengan tingkat 90. Master Akupuntur, Jiro, dengan tingkat 92. Presiden Igo, Ichiryu, dengan tingkat 95. Aru menghela nafas. Para master memang berbeda. Namun, saat itu terjadi sesuatu yang tak terduga. Sebuah apel kecil dengan ekspresi terkejut muncul di depan penilai. Ia mengambilnya dan mencicipinya. Ternyata itu adalah apel terkejut tingkat 81. Mungkinkah salah satu master legendaris telah datang? Di sisi lain, Zongkai merasa terhina.
Melihat ekspresi meremehkan dari apel kecil itu, ia melempar kapak penakutnya, dan memutuskan untuk memberi apel kecil itu pelajaran. Ia menghadap apel kecil itu. Apel kecil itu tidak tahu dosa apa yang telah diperbuatnya, hingga harus menerima hukuman seperti ini. Penilai mengambilnya dan mencicipinya. Tiba-tiba, ia tercengang. Tingkat keterkejutan apel ini mencapai 80. Senilai 40 juta, layak disebut Zhongkai, raja jalanan terkuat. Kekuatan kentutnya setara dengan rudal nuklir. Semua orang terdiam, mereka langsung kehilangan keinginan untuk menantangnya. Mereka pergi dengan lesu, membawa apel yang telah mereka tangkap. Selanjutnya adalah waktu untuk mencicipi. Seberapa lezatkah apel senilai puluhan juta ini? Es krim rahasia dituangkan di atas apel. Saat digigit, rasanya sungguh luar biasa lezat, tak terlukiskan. Beberapa apel terkejut yang ditangkap sebelumnya. Rasanya sangat asam karena terlalu terkejut. Setelah dicampur dengan es krim, tidak hanya menambahkan rasa segar, rasa asamnya juga dinetralkan dengan sempurna. Ditambah lagi dengan kacang merah, rasanya semakin lezat dan membuat ketagihan. Setelah makan, minumlah seteguk apple brandy dingin. Komatsu menatap Aru dengan nakal. Ia berkata perlahan, menurut informasi yang kudapat, ikan kristal yang bernilai 300 juta per ekor sekarang sedang matang-matangnya. Jika ikan ini berhasil dimasak, harganya akan melonjak menjadi 10 miliar. Nilai pasarnya bisa mencapai 10 miliar. Apa? 10 miliar? Pasti sangat lezat. Membayangkannya saja sudah membuat Aru meneteskan air liur. Maka orang itu memutuskan untuk pergi menangkap ikan kristal ajaib. Ikan fugu beracun yang melegenda. Dijual di kios. Penjualnya bahkan membual bahwa rasanya sangat enak. Bahan makanan super yang hanya bisa dimakan sekali seumur hidup. Ada juga penjual yang menjual bintang laut beracun di jalanan. Bintang laut ini hanya sebesar biji kecil, tetapi bisa memusnahkan kota berpenduduk 1 juta jiwa. Ada juga siput beracun yang dilarang di semua negara di dunia. Bahkan hanya dengan memegang cangkang kosongnya saja, seseorang bisa ditembak mati oleh pemerintah. Namun, semua bahan makanan beracun ini dijual bebas di jalanan di sini. Karena tempat ini adalah tempat yang bebas hukum. Kerajaan Dantal, kasino bawah tanah paling terkenal di dunia kuliner. Uang yang berputar di sini setiap harinya melebihi 100 triliun. Sungguh sangat mewah. Namun, uang hanyalah permainan tingkat rendah di sini. Yang benar-benar layak dipertaruhkan adalah bahan makanan langka. Salah satunya berasal dari luar angkasa. Bawang putih meteorit yang dibentuk dari saripati otak manusia yang tak terhitung jumlahnya. Konon, hanya dengan sekali gigit bawang putih ini, seseorang bisa mendapatkan kekuatan King Kong. Bahkan Komatsu pun bisa mengalahkan Tyson. Untuk memakan bawang putih ini, Toriko dan rombongannya naik kereta menuju kerajaan Dantal. Tak disangka, mereka langsung menghadapi bahaya begitu turun dari kereta. Sekelompok penjahat yang terlihat cerdas datang untuk merampok mereka. Mereka meminta Toriko untuk menyerahkan semua barangnya kecuali celana dalamnya. Toriko langsung berpura-pura ketakutan, padahal dia tidak tahu betapa berlebihan aktingnya. Komatsu diam-diam mengikuti aktingnya, dan memberitahu para perampok, kalau kalian cepat pergi, hari ini kami tidak akan merampok kalian. Mendengar ini, para perampok langsung merasa profesi mereka dihina. Segera, mereka menembakkan pistol. Tak disangka, Toriko yang licik menangkap peluru dengan tangan kosong. Mereka sadar telah menghadapi lawan yang tangguh. Langsung saja mereka kabur, dan menghilang tanpa jejak. Toriko mengatakan dia sangat menyukai budaya dan adat istiadat di sini. Selanjutnya, mereka memasuki kota judi. Kota yang gemerlap memukau mata. Bagian luar bangunan di sini dilapisi emas. Kasino kuliner bintang 10 berjejer di mana-mana. Melihat batangan emas di depan matanya, Komatsu sangat bersemangat. Kalau dia mencongkel 2 buah saja untuk dibawa pulang, pasti dia akan kaya raya. Tanpa disadari, lubang hidung Komatsu melebar lagi. Selanjutnya, untuk mendapatkan bawang putih meteorit, mereka memilih kasino kuliner terbesar. Memasuki kasino, mereka tercengang. Berjalan di atas palang tunggal di kolam yang penuh hiu, bertarung dengan semangka monster bergigi tajam, dan juga roulette Rusia dengan buah arbei. Memakan arbei beracun akan langsung menyebabkan kematian. Menurut pemandu, para penjudi di area ini berhutang banyak kepada kasino, sehingga mereka nekat mengambil risiko. Jika mereka memenangkan pertandingan, mereka berkesempatan untuk mendapatkan kebebasan, dan juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang yang besar. Namun untuk mendapatkan bawang putih meteorit, memainkan permainan seperti ini saja tidak cukup. Sebagai hadiah utama kasino, para peserta harus mempertaruhkan semua ingatan kuliner mereka, bertaruh dengan bos besar kasino.
Aru dan teman-temannya harus membuktikan kemampuan mereka melalui perjudian. Membuktikan kemampuan mereka yang sebenarnya. Untuk mendapatkan kesempatan bertaruh dengan bos kasino, Aru segera mengeluarkan kartu hitam tanpa batas. Menukar 50 juta menjadi chip. Ingin membuat kasino bangkrut. Namun tak disangka, Aru menemukan chip tersebut ternyata adalah coklat yang bisa dimakan. Dan rasanya sangat lezat. Enak sekali. Beri aku satu gigitan. Wah, gelombang. Semanis coklat premium. Mereka berdua langsung menghabiskan 49,99 juta. Belum mulai berjudi, mereka sudah dapat pelajaran dari kasino. Ini tidak bisa diandalkan. Di sisi lain, Koko memilih untuk menukar chip senilai 10 juta. Aromanya langsung menarik perhatian Aru si pecinta makanan. Beri aku satu gigitan. Jilatan saja juga boleh. Jika modal judi ini dimakan lagi, mereka tidak akan bisa memenangkan bawang putih meteor. Mendengar itu, Aru menjadi serius. Dia menukar chip senilai 100 juta lagi. Bersiap untuk mengacaukan kasino. Aru mengincar permainan, meninju mesin slot berbentuk pohon. Kena. Satu lagi. Angka 6. Langsung mendapatkan buah 666. 66 juta dengan mudah didapatkan. Sebelum Aru sempat bersenang-senang, Koko datang membawa tas berisi miliaran. Melihat itu, Aru tak mau kalah. Dengan jurus tinju 18 pukulan bertubi-tubi ke mesin slot. Mesin slot langsung meledak. 130 juta lagi didapatkan. Mereka baru saja masuk kasino dan sudah memenangkan banyak uang. Hal ini telah menarik perhatian staf di balik layar kasino. Meskipun begitu, Koko masih merasa menghasilkan uang terlalu lambat. Jadi dia membawa sekantong besar uang ke mesin slot 100 sisi. Konon, mesin slot ini jika mendapatkan 2 sisi yang sama, bisa mengubah nasib seseorang. Jika mendapatkan 3 sisi yang sama, bisa menjadi orang terkaya di dunia. Jika mendapatkan 100 sisi yang sama, kamu bisa memiliki 98% kekayaan dunia. Ini adalah mesin slot terbesar di dunia. Panjangnya mencapai 3000 meter. Ada puluhan ribu pola berbeda di atasnya. Dan berputar dengan kecepatan 100.000 km per jam. Jika kamu bisa mendapatkan 2 pola yang sama, kamu bisa mendapatkan hadiah 5 juta. Jika mendapatkan 3 sisi yang sama, kekayaanmu bisa menyaingi Jack Ma. Jika mendapatkan 100 sisi yang sama, kamu bisa mendapatkan 50% kekayaan dunia. Namun, mesin slot ini belum pernah ada yang mendapatkan 3 sisi yang sama dalam sejarah. Oleh karena itu, Koko memutuskan untuk memasukkan 10 juta untuk mencoba. Saat berikutnya, mesin judi mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Orang biasa akan merasa pusing. Sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mendapatkan 100 sisi yang sama hanyalah mimpi. Tapi Koko bisa menangkap setiap frame mesin slot. Melalui gelombang elektromagnetik, putaran mesin slot yang cepat. Terlihat seperti film gerak lambat di mata Koko. Tiba-tiba, Koko fokus dan berkonsentrasi. Ia terus menekan tombol konfirmasi. 1 paha ayam demi paha ayam berjajar. Dengan cepat jumlahnya melebihi setengah. Komatsu tercengang dan matanya terbelalak. Berdasarkan rasio pembayaran saat ini, Koko telah memenangkan 500 triliun dolar AS. Namun, seiring permainan berlanjut, gulungan di sisi semakin cepat berputar. Tingkat kesulitan permainan juga meningkat secara geometris. Namun, ini tidak menyulitkan Koko. Kecepatan putaran seperti itu, di mata Koko hampir seperti diam. Saat Koko menekan tombol konfirmasi terakhir kalinya. 100 paha ayam berjajar. Semua penonton yang hadir menjadi heboh. Mereka menyaksikan momen bersejarah di kasino. Semua orang bersemangat, seolah-olah mereka juga memenangkan 5 juta dolar. Keberhasilan ini menarik perhatian manajer kasino. Jika terus begini, kasino bisa bangkrut. Anak buahnya segera menyampaikan kabar ini kepada bos di balik layar kasino. Namun, bos kasino hanya tersenyum tipis, seolah-olah menganggap Toriko dan teman-temannya sebagai domba yang siap disembelih. Ia bahkan meneteskan air liur di sudut mulutnya. Sementara itu, setelah Koko mengumpulkan 100 mesin slot, arus kas internal kasino terhenti. Kasino hanya bisa membayar hutang dengan bahan makanan paling langka di dunia. Melihat 100 truk makanan di depannya, air liur Toriko menetes. Ia bersemangat seperti anjing. Namun, setelah memenangkan begitu banyak dari kasino pasti tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Tak lama kemudian, staf kasino datang menghampiri mereka dan memaksa mereka masuk ke area VIP untuk berjudi besar. Toriko tentu saja tidak takut, dan bahkan sangat percaya diri. Namun, setelah memasuki area VIP, ia merinding. Di dalam ruangan yang gelap,
berjajar rapi otak manusia. Otak-otak tersebut terhubung dengan banyak pipa. Bos kasino menjelaskan bahwa taruhan di area VIP bukan lagi uang biasa, melainkan kenangan kuliner yang paling berharga di era gourmet. Saat ini, seorang pria berkumis kecil terbaring di kursi. Matanya melotot, dan tubuhnya terus berkedut. Tapi jangan salah sangka, dia adalah pemenangnya. Dia sedang menerima kenangan kuliner orang lain. Berbagai rasa yang belum pernah ia cicipi sedang menyerbu otaknya, membuatnya berada dalam kondisi euforia yang sangat nikmat. Namun, orang yang kenangan kulinernya dirampok tidak seberuntung itu. Saat ini, ia meratap putus asa. Dengan mata penuh air mata, otaknya sedikit demi sedikit dikosongkan. Ingatan yang diambil bukan hanya tentang makanan, tetapi semua yang berhubungan dengan makanan. Setelah itu, dia juga akan melupakan putrinya. Bos kasino membawa Toriko dan teman-temannya ke sini untuk memenangkan ingatan kuliner mereka. Otak Toriko adalah yang paling berharga bagi Lefebvre, bos kasino. Dari 300.000 bahan makanan yang diketahui, 10% ditemukan oleh Toriko. Dapat dikatakan Lefebvre sudah lama mengincar otak Toriko. Namun, untuk memenangkan bawang putih meteor legendaris, Toriko mengabaikan keberatan semua orang dan bersikeras untuk ikut kompetisi. Perlu diketahui, rekor bos kasino saat ini adalah 132 kemenangan beruntun dari 132 pertandingan. Tidakkah Toriko takut semua orang akan kehilangan ingatan kuliner mereka? Karena keputusannya, tepat saat Komatsu ingin mundur, Lefebvre mendahului dan mengirim semua orang ke neraka judi. Pernahkah kau melihat puding setinggi gunung? Gunung puding ini tingginya 500 meter dan beratnya 2000 ton. Toriko harus menghabiskannya dalam 15 menit. Jika tidak habis, ingatan kulinernya akan disedot habis, dan dia akan menjadi bodoh. Namun, Toriko sangat percaya diri. Dia melompat ke atas gunung puding dan mulai makan. Meskipun makan dengan cepat, pudingnya terlalu banyak. Di depan gunung raksasa, Toriko terlihat sangat kecil. Khawatir Toriko tidak bisa menghabiskannya, Komatsu agak cemas. Dia bergegas membuat jus talas, kubis gulung harum, dan saus mentimun pisang. Total 3 saus. Dan mengoleskannya di gunung puding. Untuk membantu pencernaan Toriko, efeknya sangat jelas. Toriko melahap semuanya dengan cepat. Puding itu langsung menghilang di depan semua orang. Bahaya untuk sementara terhindarkan. Untuk mendapatkan dan mencicipi bawang putih meteor legendaris yang memberikan kekuatan Jingang, Toriko dan teman-temannya berjudi melawan Lefebvre, bos kasino. Hadiah utama kompetisi ini adalah bawang putih meteor. Aturan permainannya sederhana. Kedua belah pihak bergiliran membuka 2 kartu. Setiap kartu memiliki makanan dan poin yang sesuai. Jika mendapatkan pasangan kartu yang sama, mereka harus memakan makanan yang sesuai dan mendapatkan poin. Pemenangnya adalah yang mendapatkan poin tertinggi. Setelah makan puding, Koko berturut-turut mendapatkan 2 kartu whisky musim panas 50 poin. Whisky musim panas adalah minuman keras dengan kadar alkohol 83%. Orang biasa akan langsung tumbang setelah 1 teguk, dan 2 teguk bisa berakibat fatal. Tanpa diduga, minuman keras dengan kadar alkohol setinggi itu dihabiskan Toriko dalam 2 tegukan, dan dia sama sekali tidak mabuk. Ini berkat kubis keju buatan Komatsu, yang dapat dengan cepat mengurai alkohol yang diminum Toriko. Lefebvre merasa kesal melihat ini. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tumbang setelah minum minuman itu. Dia sekarang sangat ingin menguras otak Komatsu untuk melihat apa isinya. Selanjutnya, Koko mendapatkan pohon peluru karet. Buahnya sangat manis, tapi saat matang, buah ini tidak boleh jatuh ke tanah. Kalau tidak, akan jadi sangat beracun. Memakannya pasti akan mati. Tapi ini bukan masalah bagi Aru. Tangkapan tangan kosong 100% berhasil. Setelah diolah Komatsu, Aru memakannya lagi, mendapat 70 poin. Skor tim Aru menjadi 310 poin. Giliran Leip untuk memilih kartu. Dia langsung mendapatkan bahan bernilai tinggi. Tikus baja batu. 2 tebasan cepat, 70 poin didapat. Lalu dia mendapat combo kadal sungai Styx 150 poin. Kadal ini sangat beracun. 1 mg saja cukup untuk membunuh. Tapi Leip tidak takut, karena dia menggunakan tabung di belakang kepalanya untuk membaca ingatan banyak pemburu gourmet. Hampir bisa mengolah bahan apapun. Leip dengan mudah mendapat 150 poin. Lalu Leip mendapat kartu keberuntungan. Kepiting bawang putih harum 200 poin. Skor Leip langsung menjadi 640 poin. Unggul 330 poin dari tim Koko. Hampir setengah dari total poin. Tim Aru berada di masa-masa terkelam. Apakah otak mereka benar-benar akan dikosongkan oleh Leip? Aru menenangkan diri. Dia memberitahu Koko untuk bertarung habis-habisan.
Apapun makanan yang didapat, dia akan berusaha memakannya. Koko mengangguk dengan serius. Giliran Koko memilih kartu. Kartu pertama, pisang listrik 180 poin. Kartu kedua, kepiting Alaska 30 poin. Koko gagal melakukan combo di saat kritis. Gugur di babak ini, Komatsu dan Aru terkejut. Apakah mereka akan kalah? Dalam situasi ini, untuk menang, hanya bisa berharap Leip membuat kesalahan. Tapi harapan itu pupus. Leip terus bermain stabil. Berturut-turut mendapat lemon kesemutan 200 poin. Kentang batu 60 poin. Dan bulu babi berduri berbentuk otak 30 poin. Skor Leip langsung menjadi 930 poin. 3 kali lipat lebih tinggi dari tim Koko. Tapi Koko tidak menyerah. Dia tetap bertahan. Tapi dia tidak tahu, sebagai pemain kasino veteran, memenangkan 130 pertandingan berturut-turut, Leip sudah menggunakan teknologi canggih. Semua kartu yang ada, bisa dilihatnya melalui kacamata tembus pandang. Bisa dibilang semua kartu, tidak memiliki rahasia bagi Leip. Tim Aru seperti boneka yang dipermainkan. Apakah mereka masih punya harapan? Ini adalah panda paling enak dan paling ganas di dunia. Level tangkapan lebih dari 60. Kemanapun dia pergi, dalam setengah hari, sebuah gunung bisa menjadi tandus. Ekspresi marah di dadanya, ini membuktikan kekuatannya. Dan sekarang, Toriko harus mengalahkannya. Kalau tidak, otaknya akan disedot. Toriko sangat tertekan. Ini monster buas terkuat yang pernah ia hadapi. Panda Banya menyerang lebih dulu. Cakar raksasanya seberat ribuan ton. Toriko buru-buru mengeluarkan garpu perisainya untuk menangkis. Pisau kaki. Panda Banya menghindari serangan itu. Melihat mangsanya lumayan tangguh, Panda Banya belum menyerah. Ia ingin menelan Toriko hidup-hidup. Serangannya datang bertubi-tubi. Toriko dihantam bertubi-tubi. Akhirnya Toriko menemukan kesempatan. Ia segera melancarkan 18 pukulan paku berturut-turut. Tak disangka, kulit panda itu tebal dan keras. Ia tidak terluka sedikit pun. Malah, totem Panda Banya menyala. Namun, setelah melancarkan 18 pukulan paku berturut-turut, Toriko kehabisan tenaga. Menghadapi situasi sulit ini, Toriko melepas jaketnya. Tiba-tiba ia mendapatkan pencerahan. Ia mengaktifkan mode Ultra Insting yang hemat energi. Bertarung menggunakan insting tubuhnya, Panda Banya melancarkan serangan dahsyat. Toriko menghindari semua serangan Panda Banya. Akhirnya Toriko mendapatkan kesempatan. Ia melancarkan 36 pukulan ganda bertubi-tubi. Terima kasih atas hidangannya. Namun, serangan ini juga menguras seluruh tenaga Toriko. Tangan dan kakinya mulai sulit digerakkan. Jika ia bertemu monster buas lain di pertandingan selanjutnya, kemungkinan besar ia akan mati. Untuk memulihkan energi Toriko, Komatsu segera memasak panda di panci besar, lalu membungkus daging panda dengan kulit lumpia, membuat lumpia super yang dapat memulihkan energi. Toriko melahap semuanya dalam sekali suap. Namun, panda sebesar itu hanya memulihkan 20% energi Toriko. Masih jauh dari cukup untuk menghadapi pertarungan selanjutnya. Saat ini, skor tim Koko mencapai 590 poin. Masih tertinggal 600 poin dari Lifebearer, sang bos. Untungnya, Panda Banya adalah kartu hadiah. Mengalahkannya memungkinkan mereka menukar satu jenis makanan. Dan dari sinilah, balasan Koko dimulai. Dia akan menggunakan kecerdasannya yang tak tertandingi untuk mengalahkan Lifebearer yang kampungan. Dia tidak memilih kartu sampah 10 poin untuk ditukar. Melainkan, ia menggunakan whisky musim panas 50 poin milik timnya. Untuk menukar bawang putih goreng harum 200 poin milik lawan. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia ingin membuat lawannya mabuk dan melakukan kesalahan? Itu jelas tidak mungkin. Lifebearer menggunakan metode Komatsu. Menggunakan sawi putih dengan keju untuk mengatasi mabuk. Berhasil mendapatkan 50 poin. Sementara itu, setelah memakan kepiting bawang putih, Toriko berhasil memulihkan 80% staminanya. Selanjutnya, Koko kembali menyerang dengan capung mesiu 30 poin. Capung ini penuh energi. Setelah memakannya, energi Toriko pulih menjadi 90%. Koko melanjutkan dengan keju troll 10 poin. Keju ini 3000 kali lebih bau dari keju camembert. Komatsu meletakkannya di atas biskuit asin. Komatsu meletakkannya di atas biskuit asin. Ditambah lagi dengan daging buah jeruk selai untuk menetralkan baunya. Enak sekali, enak sekali. Skor tim Koko mencapai 830 poin. Namun,
selisihnya masih besar. Koko melanjutkan membuka kartu. Namun, kartu kali ini membuat semua orang ketakutan. Cerinya ini disebut ceri nitro. Daya ledaknya setara dengan rudal. Jika salah penanganan dan meledak di dalam perut, akan mengakibatkan kematian. Bisakah Ajo melewati rintangan ini? Perhatikan, sekali disentuh, ceri nitro ini akan meledak seperti bom nuklir. Untuk memakannya, harus diiris tipis dalam minyak dingin bersuhu 6 derajat. Komatsu berkeringat deras. Tangannya gemetar karena gugup. Jika teriris lebih 0,01 mm, ceri akan meledak, dan Komatsu akan mati di tempat. Adegan ledakan ceri terus terbayang di benak Komatsu. Namun, waktu yang tersisa untuk Komatsu hanya 10 detik. Waktunya tidak cukup. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana ini? Apa harus menyerah? Di saat kritis ini, Ajo langsung mengambil ceri dan memasukkannya ke dalam mulut. Ceri nitro meledak di dalam perutnya. Asap tebal keluar dari mulut Ajo. Organ dalam Ajo hancur. Rasa sakit yang hebat membuatnya berkeringat deras. Tapi dia tidak menyesal. Semua bahan makanan baginya adalah anugerah alam. Tidak ada yang baik atau buruk. Dengan memakan ceri nitro, tim Ajo berhasil mendapatkan 10 poin. Meskipun kartu ini poinnya kecil, tapi yang Koko incar adalah kemampuan kartu ini untuk ditukar. Jadi, Koko memilih Panda Banraku 250 poin untuk ditukar dengan lemon mati rasa 200 poin milik lawan. Semua orang terkejut mendengarnya, karena poin Panda Banraku lebih tinggi 50 poin dari lemon mati rasa. Taktik apa ini? Ternyata Koko sedang bertaruh. Dia bertaruh Leip tidak bisa mengalahkan Panda Banraku. Leip menyadari niat Koko. Ini memaksanya untuk bertindak. Leip tersenyum licik. Kau pikir aku tak bisa mengalahkan Panda Banraku? Tapi, ya sudahlah, terlalu merepotkan. Meskipun Leip bisa mengalahkan Panda Banraku, tapi untuk menghemat tenaga, dia memilih untuk menyerah. Dengan begini, tim Ajo tidak hanya mendapatkan lemon mati rasa 200 poin, 250 poin dari Panda Banraku, juga kembali bergabung ke tim Ajo. Skor tim Ajo untuk pertama kalinya melampaui Leip. Selanjutnya, giliran Leip membuka kartu. Dia langsung mendapatkan pisang listrik 180 poin. Meskipun pisang ini mengandung neurotoksin, yang 0,1 mg saja bisa mematikan. Tapi Leip dengan kemampuan membaca ingatan, berhasil memasaknya. Skornya kembali melampaui tim Koko dengan selisih 130 poin. Sementara itu, total poin semua kartu poker yang tersisa di lapangan hanya 80 poin. Artinya, meskipun tim Komatsu memakan semua kartu di lapangan, mereka tetap tidak akan menang. Yang menunggu mereka hanyalah kematian. Saat itu, Live akhirnya menunjukkan jati dirinya. Hahaha, aku bisa melahap ingatan Komatsu. Ingatan Komatsu, hahaha, cepat, cepat, biarkan aku merasakannya. Live kemudian dengan sengaja mengambil dua kartu berbeda untuk mengakhiri combo, berniat untuk mempermalukan tim Komatsu. Namun, meskipun dihadapkan dengan kekalahan yang tak terelakkan, Koko tetap tenang, dan tampak percaya diri. Apakah tim Komatsu masih memiliki kesempatan? Selanjutnya, Koko mengkombo kadal batu, tikus landak, dan kalajengking ekor ular. Komatsu melahap semuanya. Sekarang giliran Live untuk membuka kartu. Hanya kentang beracun yang tersisa di meja. Racun kentang ini 20 kali lebih kuat dari racun ikan paus tugu. Tidak ada obat penawarnya, tetapi jika tidak memakannya, Live akan kalah. Koko sudah merencanakan semuanya sejak awal. Dia ingin menjebak Live. Namun, Live malah tertawa terbahak-bahak. Sebagai penjudi veteran, dia sudah tahu rencana Koko sejak awal. Tapi dia tidak takut, karena sebagai pembuat aturan, dia bisa memakan semua makanan yang ada. Artinya, tim Komatsu ditakdirkan untuk kalah sejak awal. Live sangat sombong. Namun, perkataan Koko membuat penjudi veteran ini berkeringat dingin. Kau masih ingat urutan makanan yang kau makan? Jika tidak ada halangan, itu akan menjadi makanan terakhirmu. Live yang tadinya tenang, kini bercucuran keringat. Live akhirnya mengerti bahwa semua makanan yang dia makan sudah diperhitungkan oleh Koko. Whisky musim panas, pisang listrik, semua makanan itu akan memicu racun kentang beracun. Live sangat marah. Dia tidak menyangka akan terjebak seperti ini. Tapi membunuhku. Live, tidak semudah itu. Dia sudah mempersiapkan segalanya. Selama dia mengendalikan saklar di otaknya, saraf rasa sakitnya akan mati. Pada saat yang sama, mesin akan melapisi perutnya dengan selaput untuk memblokir racun. Melihat Live kembali sombong, Koko kembali mengingatkannya. Kau masih ingat sawi putih keju yang kau makan sebelumnya? Meskipun bisa menetralkan alkohol, ia juga akan melarutkan lapisan pelindung di dalam tubuh. Artinya, tidak ada lapisan pelindung di dalam tubuh Live sekarang.
Tanpa kartu as terakhirnya, Live benar-benar panik. Keringat bercucuran deras.